Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari SMKN 2 Banjarmasin, kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Badan Standarisasi Dunia. Yang pertama, Organisasi Standarisasi Internasional atau disingkat ISO adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, yaitu IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Prancis, maka pendirinya menggunakan singkatan ISO. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Tujuan Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real-time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah, antara lain yang pertama itu International Telecommunication Union, merupakan perwakilan khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Itu bertugas untuk mengembangkan standar komunikasi data dalam bentuk recommendation. Ada dua standar yaitu strictly International Telecommunication Union Telecommunication Sector dan itu STRIP-R, International Telecommunication Union Radio Communication Sector. Yang kedua International Electronical Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro. Yang ketiga, ISO, International Organization for Standardization. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintah non-government organization, disingkat juga NGO, yang berdiri sejak tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu perkembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer, organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi yang menciptakan standar dalam hal jaringan atau network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan ke seluruh device maupun itu berbeda tipe atau merek. Yang kelima ada NC, American National Standard Institute. NC adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. NC berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain. Yang keenam ada ATC, ACNET Trade Association. ACNET
mendesain standar high speed local area network atau disingkat LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket antara dua network node. Node memakai ArcNet controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Yang ketujuh ada CA, International Commission on Illumination. CA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standard internasional. Yang kedelapan ada DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis, data exchange. Yang 9 ada EISA, Electronic Components Assemble and Materials Association. ECA memberlakukan standar untuk komponen elektronik pasif dan aktif, susunan dan rakitan komponen, dan peralatan dan perlengkapan elektronik komersial dan industri. Standar ECA membantu Anda untuk yang pertama pastikan interoperabilitas, yang kedua sediakan komponen pasif dan aktif yang sesuai, yang ketiga raih sertifikat kesesuaian. 10 ada EIA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA. Pada bidang elektrokomunikasi, EIA mendirikan Technical Committee CR30 pada tahun 1962 untuk pengembangan standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment (DTE) seperti port komputer dan data communication equipment (DCE) seperti modem. Organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen, array, assemble, serta material dan perangkat pendukung. Yang ke-11 ECMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA International adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Yang ke-12 ada ESI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organization Eropa, oleh European Commission (EC), dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Yang ke-13 ada FCC, Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Yang ke-14 ada IETF, Internet Engineering Task Force,
organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAEB, Internet Architecture Board. Yang ke-15 ada INCIS, International Committee for Information Technology Standard. Organization INCIS fokus dalam meningkatkan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi (ICT), meliputi media penyimpanan, storage, proses, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Yang ke-16 ada IP, Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Yang ke-17 ada TIA, Telecommunication Industry Association. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio prepaid mobile, menara antena, satelit, premises cabling, sistem komunikasi mobile multimedia multicast, healthcare, dan lainnya. Dia menspesifikasikan subnetwork Dependent Convergence Protocol untuk paket-paket service atau GPRS-136. Yang ke-18 ada CEN atau CENELEC, European Communication for Electronical Standardization, adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga, dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Berikutnya, OSI adalah sebuah model untuk memahami dan mendesain arsitektur jaringan komunikasi yang fleksibel dan memiliki interoperabilitas tinggi. Model OSI menetapkan 7 lapis operasi, yaitu antara lain yang pertama physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membawa bit-bit data melalui media transmisi. Karena itu, physical layer bertanggung jawab menentukan spesifikasi perangkat keras, seperti representasi bit dalam bentuk tegangan listrik, antarmuka interface, perangkat komunikasi, jenis dan karakteristik media transmisi, topologi jaringan komunikasi, konfigurasi jaringan komunikasi, spesifikasi peralatan dengan kelajuan pengiriman data rate tertentu, dan hal-hal lain yang terkait media komunikasi secara fisik. Yang kedua, data link layer. Di dalam proses komunikasi data sangat mungkin sekali terdapat berbagai macam peralatan yang membentuk sebuah jaringan komunikasi. Di antara titik-titik sumber dan titik tujuan ini kita sebut dengan istilah intermediate node. Tugas utama dari data link layer adalah mengantarkan data dalam bentuk frame kecil dari titik sumber ke intermediate node, atau dari intermediate node ke intermediate node, atau dari intermediate node ke titik tujuan. Yang ketiga ada network layer. Network layer bertanggung jawab untuk pengiriman paket data dari alamat sumber ke alamat tujuan, termasuk di dalamnya adalah mengatur rute perjalanan masing-masing paket melintasi jaringan komunikasi. Proses ini dikenal dengan nama routing. Berbeda dengan transport layer yang melihat pesan sebagai suatu kesatuan utuh, network layer memperlakukan setiap paket secara terpisah.
Karena setiap paket telah dilengkapi dengan alamat sumber dan alamat tujuan, maka network layer menjamin agar masing-masing paket sampai di tempat tujuan dengan benar. Yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan lapis yang menangani proses komunikasi dari titik ke titik yang sebenarnya. Bandingkan dengan 3 lapis teratas yang hanya menangani proses pemformatan data, pengaturan data, dan pengaturan persiapan komunikasi. Yang kelima, session layer. Lapis ini melakukan kendali terhadap percakapan atau dialog kontrol yang terjadi di antara dua buah sistem. Model dialog yang mungkin dilakukan adalah simplex, half-duplex, full-duplex. Tugas kedua dari lapis ini adalah melakukan proses sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data di sisi penerima. Yang keenam, presentation layer. Lapis ini memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan translasi informasi di antara dua buah sistem, melakukan proses enkripsi untuk data-data yang penting, dan melakukan proses kompresi dengan satu tujuan, untuk memperkecil jumlah bit yang akan dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Proses translasi informasi dibutuhkan karena setiap sistem mungkin memiliki cara yang berbeda untuk mengkodekan atau encode informasi dari karakter atau bilangan menjadi data dalam bentuk bit. Karena itu, lapis ini bertugas untuk menjamin adanya interoperabilitas di antara sistem-sistem yang memiliki metode encoding berbeda. Yang ketujuh, application layer. Merupakan lapis yang memiliki jumlah protokol paling banyak. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol untuk akses web. File Transfer Protocol file untuk akses web. File Transfer Protocol (FTP) adalah protokol untuk meletakkan dan mengambil file dari server. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan email. Domain Name System (DNS) adalah protokol untuk menetralisasi dari alamat URL ke alamat IP dan sebaliknya. Simple Network Management Protocol (SNMP) adalah protokol untuk manajemen jaringan komunikasi dan protokol-protokol yang lain. Oke, sampai sini saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.